It's the moment that I have waited for all my life. We are crossing from the darkness to light. It is you, Lord, that we came to see here tonight. We are crossing from the darkness to light. Crossing from the darkness. Fire fall, and this moment just consume us whole. We are ready for a miracle. Oh, heaven come down. Oh, heaven come down. Heaven come down. I've done enough for me. This moment, but I give you my life, cause you poured your heart for me. For this moment, toujours penser avant d'y agir, jamais stressé, moi j'ai la foi. Pourtant je file la joie que tu m'as donnée. Dans ce moment t'es avec moi, le cœur brisé, on l'a cassé. J'suis tombé dans tes bras, mais en ce moment on va bouger, danser avec moi. Fire fall, and this moment just consume us whole. We are ready for a miracle. Oh, heaven come down. I locked eyes with you one time, and it changed my life. Come alive in your presence. No need for the nighttime. You see it all and you still choose me. Lord, the moment is all you need. Took my sins and you washed them clean. Lord, I'm chasing after you. Captivated by your presence and your spirit. I don't need to be faded to reciprocate my feelings. All my life I have waited for this moment, just to be with you, spend my life with you. All my life I have waited for this moment, just to be with you, spend my life with you. All my life I have waited for this moment, just to be with you, spend my life with you. All my life I have waited for this moment, just to be with you, just to be with you. Fire fall, and this moment just consume us whole. We are ready for a miracle. Oh, heaven come down. We are heaven come down. Come down. Oh yeah. Oh heaven come down. Yeah. Oh heaven come down. So that's it. Just forget about you and me. I still like us to be friends. AP the Don.
rich one. Hey, you was there for me when I was down and out, crying all them tears at my mama's house. Came into my sin and he pulled me out. And was dry over here, but you cleared the drought. Hey, really gotta get it now. Northside legend and I really hold my city down. Haters looking at me and they mad cause I'm litty now. Feeling like I really got the power like 50 now. I was really at the bottom, can't forget how that felt. Tried to get up on my own, but I needed your help. Ain't no money in the bank, but with you I got wealth. I was trapped in my sin and losing my health. Yeah, I lost a lot of dreams, but you never left me cause I always got you on my team. And I've been doing plenty things, I here trying to grow in your glory by any means. And if I'm honest, I've been messing up, looking in the mirror and inside I just feel disgust. I really feel like giving up, the devil all up on me and I'm tired of dealing with his junk. But I gotta keep it pushing cause a wise man falls, but that boy I keep getting up. To be honest, you be blocking every time. The devil try to throw a punch. If I'm honest, all I know is who you say to be. If I'm honest, sometimes I don't understand me. If I'm honest, I don't wanna go through this alone. If I'm honest, all I know is that you are the home for me. For me. And that's all I need to know is that you are the one for me. For me. It'll take time. Had to slow it down, bring it back, rewind. Forever on yours, that's real, be mine. Forever by my side, no blind, see signs. Lord, where would I be without you? I don't really know, too hard to imagine. Trying to focus, distracted. Had me covered way back then. Sitting in the church, just trying to get my mind right. Tears in my eyes, hope that this ain't a lie. Hard to believe that you gave your life. Hard to believe that you did it for mine. I thought I would be just fine. I need you by my side. Take all these broken pieces, I'm speechless. Gotta be honest, I've been in and out of sin. Feel like I made progress. Maybe I should listen to you more and I should talk less. Help me through this process. I know I'm not flawless. Gave your life for me, I don't know why. If I'm honest, all I know is who you say to be. If I'm honest, sometimes I don't understand me. If I'm honest, I don't wanna go through this alone. If I'm honest, all I know is that you are the home for me. For me. And that's all I need to know is that you are the one for me. For me. I know this feeling, felt it before, but this time I'm secure in your arms. But I'll keep praising, cause you are worthy even when I feel something's wrong. Jesus, I'm just gonna wait for your love to save the day again. Like it always does, like it always does. No, not again, not again, not again. You just ain't my friends, I'm trusting the one who can solve it all. Bring my faults, be the one, take my calls. Jesus, just that you will do it again and again and again, like you did with them. You are Lord, the one who doesn't love you. I love you, I trust you. I trust you. Yeah. Hey, what's up? What's up? Where all this fear and hate come from? I blinked, looked down, and then looked up, and there was it. Like way too much. This time for revival. God, he's right on time though. Whatever he says, it goes, it goes. When I see the world, I'm like, oh, not again, not again, not again. You just ain't my friends, I've been trusting the one who can solve it all. Bring my faults, be the one, take my calls.
made it through by His mercy and grace. All glory and praise, bless His holy name. You can do too if you trust in His word and watch the earth move for you. Walking with Him changes everything. Live for Him, He'll change the way that you think. So run into His arms, they are wide open. He's got me singing. Oh, 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 so my soul sings for you. Oh, 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 so my soul sings for you. Following Jesus, follow His ways. Can't take the glory, He's done it all. Don't know how I made it through. Something that should kill me made me strong. I call a blessing, He protects me. His hand of favor sits upon me, I'm His throne. Jesus my Savior, God the Father, I'm His own. Walking in freedom, walking in faith, I've been set free, proclaiming His name. Oh, walking with Him changes everything. Live for Him, He'll change the way that you think. So run into His arms, they are wide open. He's got me singing. Oh, 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 so my soul sings for you. Oh, 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 so my soul sings for you. So my soul sings for you. Oh, so my soul sings for you. Oh, so my soul sings for you. I've been ready, I don't care either. His name is above every other name. So give Him the glory. Oh, give Him. I've been ready by the one who is. His name is above every other name. So give Him the glory. I've been redeemed by the one who lives. Oh, so my soul sings for you. So my soul sings for you. Halo, Shalom KGC dan Roket. Apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online service KGC dan Roket minggu ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada kamu semua yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Jangan lupa say hi dulu, katakan happy Sunday buat semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom chat room. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Meskipun masih dalam ibadah secara online, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita semua percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu ada. Hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari KGC dan Roket dan juga
tim cyber media. So, mari sama-sama kita mau katakan terima kasih, say thank you so much buat seluruh pelayanan teman-teman yang luar biasa. Meskipun di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, tapi teman-teman tetap excited, tetap luar biasa melayani Tuhan. Dan percayalah guys, bahwa jerih lelah kalian itu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang juga ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga menyediakan fasilitas online sehingga teman-teman bisa langsung scan melalui QR barcode yang tertera di layar. Mari kita memberikan dengan kerelaan hati dan juga dengan sukacita. So, are you ready for the service today? Ya, mari kita siapkan diri kita dan juga hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dengan cara ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan, dan juga ikut menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga guys, siapkan catatan Anda. Mari merespon setiap firman Tuhan dengan cara katakan yes dan amin untuk semua firman yang disampaikan. So, be excited dan enjoy the service. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat yang terbaik yang Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan. Pada sore malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkau Tuhan yang memberikan kami pengharapan Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk ibadah kami pada sore hari ini dan kami buka hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship
worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Turn His lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Meeting every heart. I worship you. Oh, I worship you. I worship you. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you
Ajar kami berharap hanya kepada Engkau, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yesus Kristus. Ajarku berserah, kuasai mataku,
Haleluya, shalom. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari terlebih dahulu saya mengajak kita semua, kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami, melewati semua hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan berbicara. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Tolong hamba-Mu dalam persiapan hamba. Aku tahu segala sesuatunya datang daripada Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu bekerja sama, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kami berkata, amin. Puji Tuhan. Oleh kemurahan dan penyertaan Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru. Hari ini kita sudah masuk di bulan yang ke-7. Berarti sudah masuk pertengahan tahun terakhir dari 2020. Bulan baru, kita punya pengharapan yang baru. Dan juga tentu saja pembelajaran yang baru. Bulan ini kita akan berbicara tentang empower. Apa empower? Empower berbicara tentang memberdayakan, memberikan wewenang atau memberikan kuasa. Semua orang pasti senang dengan namanya kekuasaan. Semua orang senang dengan namanya wewenang yang besar. Untuk mendapatkan hal tersebut, banyak orang menghalalkan segala cara. Ada yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Ada dengan cara yang tidak sehat, yaitu mungkin dengan uang pelicin mungkin. Bahkan ada yang sampai dengan menjual diri untuk mendapatkan sebuah wewenang atau kekuasaan. Bukan cuma sampai menjual diri, bahkan ada sebagian orang rela untuk menjual Tuhannya hanya untuk mendapatkan sebuah wewenang atau kekuasaan. Karena katanya kalau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, katanya kamu gak pernah bisa menjadi kepala. Dan tidak mungkin memiliki kekuasaan tertinggi dalam sebuah lembaga tertentu. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab supaya saudara dan saya bisa menerima wewenang dan kuasa seperti yang diinginkan banyak orang. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua berkata begini. Gampang kan? 2 Timotius pasal 2 ayat kedua. Firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, lewat ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan atau wewenang itu diberikan bukan karena orang tersebut memiliki kemampuan saja. Memang kemampuan atau skill merupakan salah satu syarat untuk kita mendapatkan kekuasaan atau wewenang. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, kata firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan dalam surat itu jelas kita bisa membacanya bahwa syarat utama untuk seseorang bisa diberikan kekuasaan ataupun wewenang adalah orang tersebut harus memiliki satu hal. Apakah itu? Yaitu dapat dipercaya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wewenang, kalau kita ingin diberikan kuasa yang lebih tinggi dari apa yang saudara miliki hari ini, jadilah orang yang dapat dipercaya. Selama penggembalaan kurang lebih 14 tahun berjalan ini,
salah satu hal penting untuk teman-teman bisa melayani bukan hanya skill, bukan hanya sekedar kemampuan. Karena saya percaya kemampuan selalu menyertai orang yang dapat dipercaya. Beberapa kali orang pernah datang kepada saya, bahkan ada yang sampai datang ke rumah. Mereka memperkenalkan diri sebagai si A, si B, si C. Dan kedatangan mereka, pertemuan dengan saya, ingin bergabung dalam pelayanan di gereja. Kemudian apa yang saya katakan? Saya berkata, simpel aja. Bagaimana mungkin saya bisa langsung menerima Anda untuk bergabung melayani bersama? Alasan yang pertama adalah tentu saja saya belum mengenal Anda. Dengan kata lain, saya belum bisa mempercayai Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Dan saya selalu berkata, kami akan welcome, kami akan sangat menerima kedatangan Anda untuk bergabung bersama kami. Tapi tentu saja bukan langsung melayani. Sekalipun mungkin dalam perkenalan dia mengakui memiliki kemampuan yang lebih dari rata-rata mungkin. Mungkin memiliki kekayaan lebih daripada yang lain. Mungkin dia memperkenalkan memiliki pangkat lebih dari yang lain. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi saya berkata, sebaiknya kita saling mengenal dulu. Sehingga saya bisa mempercayai Anda untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Saya berkata kepada orang tersebut, mari datang bergabung bersama sebagai jemaat Tuhan. Kemudian tertanamlah dalam sebuah komsel. Tujuannya apa? Supaya kami dapat memantau apakah Anda orang yang dapat dipercaya atau tidak. Karena buat saya skill is nothing kalau kamu gak bisa dipercaya. Tapi kalau kamu dapat dipercaya, skill akan menyertai. Nah, jadi kalau kita bisa dipercaya, maka baru kemudian kita akan diberikan wewenang atau kuasa lebih dari yang ada. Contoh simpel aja, ketika Anda mencari seseorang yang akan Anda serahkan, mungkin perusahaan Anda. Mana orang yang Anda pilih? Apakah Anda akan memilih orang yang punya kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata? Atau Anda mencari orang yang dapat dipercaya? Saya percaya bahwa jawaban Anda pasti sama dengan saya. Kita akan mempercayakan bisnis kita, perusahaan kita kepada orang yang dapat dipercaya tentunya. Karena kalau saudara mempercayakan kepada orang yang tidak dapat dipercaya, apalagi pintar, punya kemampuan di atas rata-rata, hati-hati. Saudara sedang memelihara musuh di dalam selimut. Karena satu waktu dia akan meninggalkan saudara. Karena sekali lagi dia tidak dapat dipercaya. Jadi jelas kita akan memilih orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan perusahaan kita. Apa yang kita miliki dapat kita wariskan kepada orang yang dapat dipercaya tentunya. Saya dilahirkan dari keluarga pedagang. Tentu saja harapannya adalah semua anak-anak akan mewariskan usaha daripada orang tua sebagai pedagang. Dan saya sudah melewati itu. Apa yang orang tua saya ajarkan kepada setiap kami? Karena dia tahu bahwa kami akan jadi pedagang. Seorang pedagang itu bicaranya nggak lepas dari hutang dan menghutangi. Ya, kita beli barang, dapat bon dari perusahaan, kemudian kita lempar ke pasar dan kita memberikan bon yang sama kepada mereka. Tempo,
misalnya 2 minggu. Kita dapat dari perusahaan tempo 2 minggu, kita bondkan ke orang pembeli 1 minggu misalnya. Jadi identik dengan hutang dan menghutangi. Papa dan mama saya selalu bicara begini, kamu ya, ingat, kalau kenapa-kenapa di depan, perhatikan, jangan sampai kamu gak bisa dipercaya sama orang lain. Yang paling penting yang harus kamu pegang dalam hidupmu, jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena kalau kamu sudah gak bisa dipercaya oleh orang lain, papa mama saya berkata begini, maka tamat hidup kamu. Kenapa? Karena tidak ada orang lagi yang percaya kepada kamu. Jadi kalau kamu ngadapin masalah apapun, jangan pernah lari daripada masalah itu, tapi hadapi masalah itu. Kalau kamu punya utang sama orang gak bisa bayar, datang ke orang itu, minta waktu untuk menyelesaikan, jangan lari. Karena sekali lagi, kamu harus jadi orang yang dapat dipercaya. Itu papa mama saya bilang. Kalau kamu gak bisa dipercaya, kamu bukan cuma membunuh dirimu sendiri. Tapi kamu sedang membunuh keturunanmu, anakmu, cucumu. Karena mereka akan susah untuk bekerja. Mereka akan susah untuk diterima bekerja dimanapun. Ketika mereka mendaftar bekerja, mereka tahu sejarah runtutannya. Oh, kamu anaknya si ayah yang penipu itu. Yang utang gak bayar, yang gak bisa dipercaya. Maka sekalipun anak kita tidak memiliki kebiasaan seperti kita, tapi orang-orang akan mencap bahwa like father, like son. Kalau bapaknya gak bisa dipercaya, anaknya tentu gak bisa dipercaya. Padahal kan belum tentu seperti itu. Tapi itulah kenyataan di dunia ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, jangan pernah memimpi bahwa anak-anak kita, cucu kita akan diberikan kekuasaan atau wewenang yang tinggi ketika dia mendaftar. Bisa sih satu waktu bisa, tapi perjuangan mereka akan sangat keras. Tapi kalau saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, ketika anak kita mendaftar kerja mungkin di salah satu perusahaan, ditanya dan kebetulan orang tersebut kenal dengan kita. Kamu anaknya si ayah, oh udah gak usah pakai tes-tesan. Udah ini bibitnya pasti bagus dan pasti diterima. Dan berita baiknya biasanya tempatnya juga langsung strategis. Tanpa melewati yang bawah-bawah. Kenapa? Simple alasannya. Karena kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan wewenang, jadilah orang yang dapat dipercaya. Yang pertama tentu saja dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua dipercaya oleh manusia. Oleh sebab itu jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena banyak orang Kristen hidupnya tidak bisa dipercaya. Hutang kesana kemari, suka tipu sana sini, suka berbohong. Dan itu semua menjadi alasan yang ya seringkali kita dengar, ya karena orang-orang di luar sana pun melakukan hal yang sama. Terus ngapain kita hidup jujur-jujur banget? Sekalipun kita orang Kristen, mereka berkata begitu. Makanya gak heran banyak orang Kristen juga gak dapat dipercaya. Kalau kita gak dapat dipercaya, makanya jabatan kita gak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terus naik dan bukan turun. Kamu tetap ada di posisi yang tidak seharusnya menurut saya. Seharusnya kamu bisa diangkat lebih. Karena kamu punya kemampuan lebih. Tapi karena kamu gak bisa dipercaya, kamu gak pernah sampai tahapan tertinggi dalam hidupmu. Seringkali hal ini yang kita dengar. Dengan alasan,
Ya karena kita kan masih manusia, Kak. Wajarlah kalau kita masih suka bohong, masih suka hutang gak bayar, masih suka tipu-tipu. Itu bukan sesuatu yang wajar di dalam Tuhan. Seharusnya kita mengerti bahwa kita adalah orang yang berbeda dari orang lain. Saudara adalah duta besar kerajaan sorga. Saudara harus mencerminkan Kristus dalam hidup saudara. Saudara harus dapat menjadi orang yang dipercaya. Nah, saudara, itulah sebabnya ketika kita gak bisa dipercaya, itu sebabnya kita menjadi orang yang tidak pernah diberikan wewenang atau kekuasaan lebih dalam kehidupan kita. Di mana seharusnya saudara dan saya menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya akan terus diangkat menjadi kepala dan bukan ekor dalam kehidupan saudara. Di mana saudara harus menyatakan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi karena kita gak bisa dipercaya, makanya kita gak pernah dapat kepercayaan lebih. Kita gak pernah dapat wewenang yang tinggi dalam hidup kita. Bukan karena kita gak punya kemampuan. Saya jumpai banyak orang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi hidupnya tidak berdampak apa-apa. Hidupnya lontang-lantung ke sana kemari. Seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada dampak. Oh, kalau bicara kemampuan, mungkin dia punya kemampuan bahkan di atas saya. Serba bisa. Kalau dia nyanyi, suaranya bagus, mimpin pujian bagus. Bisa main musik, khotbah bagus. Macem-macem, bisa teknologi, semua dia bisa. Tapi aneh, hidupnya seperti tidak berdampak apa-apa. Kenapa? Simple banget. Alasannya karena dia menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Amsal pasal 20 ayat ke-6. Amsal pasal 20 ayat ke-6 firman Tuhan menuliskan seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulang firman Tuhan ini. Amsal pasal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Mencari orang baik hati banyak, ya. Tapi orang setia agak sedikit sulit dicari di hari-hari belakangan ini. Karena itu firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia. Tidak ada orang yang tidak setia dapat dipercaya. Juga sebaliknya. Tidak ada orang yang dapat dipercaya yang tidak setia. Saya ulang ya. Tidak ada orang yang tidak setia dapat dipercaya. Ingat, tidak setia dapat dipercaya. Juga sebaliknya, tidak ada orang yang dapat dipercaya yang tidak setia. Nah, karena orang setia otomatis orang tersebut pasti dapat dipercaya.
Karena orang setia pasti dapat dipercaya. Firman Tuhan menuliskan tadi, orang setia, siapakah menemukannya? Artinya itu sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit ditemukan hari-hari terakhir ini. Sulit mencari orang yang setia, yang dapat dipercaya. Karena orang sekarang punya kesempatan sedikit aja, dia akan tidak setia. Tapi sekalipun sulit untuk ditemukan, saya berdoa bahwa KGC dan Roket Palangkaraya di luar sana banyak orang yang tidak dapat dipercaya. Tapi saya berdoa KGC dan Roket jadilah sebagian kecil dari orang yang dapat dipercaya itu. Sehingga kalau kamu menjadi sebagian orang yang dapat dipercaya ini, maka hidup kita akan berdampak. Bukan untuk kesombongan kita, tetapi supaya lewat kehidupan kita yang dapat dipercaya oleh orang lain dan terutama oleh Tuhan, maka saudara dan saya diberikan wewenang dan kekuasaan yang lebih besar lagi. Seperti kata firman Tuhan, terus naik dan bukan turun. Terus menjadi kepala dan bukan ekor. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan karena itulah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita semua. Jadi KGC dan Roket, jadilah orang yang dapat dipercaya. Ketika kamu dapat dipercaya, promosi akan datang secara otomatis. Engkau akan dipercaya perkara-perkara yang besar, itu kata firman Tuhan. Barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, dia pasti bisa dipercaya perkara yang besar. Kenapa kita gak pernah bisa dipercaya perkara yang besar? Simpel aja alasannya. Cek dulu hidupmu. Apakah selama ini kamu bisa dipercaya dengan perkara yang kecil? Atau memang kamu gak pernah bisa dipercaya dengan perkara yang kecil? Jadi kalau kamu gak bisa dipercaya perkara kecil, jangan pernah mimpi untuk perkara yang besar dalam hidupmu. Setia, dapatlah dipercaya dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dipercaya perkara yang besar. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Supaya kami mempersiapkan diri, kehidupan kami, untuk dipercaya perkara yang besar dalam kehidupan kami. Diberikan wewenang, kekuasaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami bayangkan. Karena kami tidak pernah tahu seberapa besar kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang mesti kami persiapkan, kami harus mempersiapkan diri kami dengan sangat baik untuk menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika kami mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, maka bicara tentang menjadi kepala dan bukan ekor, itu tinggal menunggu waktu dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada seorang pun dapat merendahkan kami. Kami percaya bahwa itulah janji-Mu dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap KGC, Roket yang mendengar firman-Mu. Jadikan mereka orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga mereka dapat dipercaya perkara yang besar di dalam Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada kesempatan malam hari ini.
dalam semua kekurangan keterbatasan hamba sebagai manusia. Tapi aku tahu Roh Kudus memberikan pengertian yang sederhana, mudah dimengerti, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, tiba waktunya kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan saat ini pulang dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan, sekekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.